Juriat Dato Kelampaian. Bukan cuma di Banjar, Martapura, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Di Thailand ada pakar konsulat jenderal, ahli pakar hukum Juriat Kelampaian. Di Filipina, di Brunei, di Malaysia, pian kira kededak Juriat Dato Kelampaian. Orang-orang yang mempunyai intelektualitas wawasan yang sangat tinggi, yang mereka memantau, mengetahui peliknya permasalahan yang menjadi perdebatan di sini, tapi mereka belum mengambil peranan untuk vokal bersuara tentang datu mereka yang dikritik habis-habisan tanpa ada pembuktian yang akurat. Hati-hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahap pertama, kalau ternyata surat itu terbit dari seluruh zuriat Dato Kelampaian menyetujui untuk dilakukan pembongkaran makam, apa sebongkar-bongkar amun kada ada bidang ilmu ahlinya, kada menemukan apapun. Kalau itu sudah diterbitkan, maka itu dibawa ke satu. Dari skala paling kecil, secara sektoral, persetujuan Polsek setempat, Astambul berarti wilayahnya. Nanti dari Polsek Astambul ditingkatkan ke Polres Banjar. Polres Banjar ditingkatkan, skalanya lebih besar, ke Polda Kalsel. Polda Kalsel nanti memo itu dibawa kepada siapa? Dinas terkait. Siapa dinas terkait? Pariwisata dan budaya. Ketika itu sudah dikeluarkan pariwisata dan budaya lokal, wilayah provinsi, maka nanti didampingi oleh majelis ulama untuk naik ke pusat, ke tingkat kementerian. Dinas pariwisata dan budaya. Kenapa jadi terkait bubuhannya itu? Kenapa jadi cerewet? Makanya ikan Bapander paham dulu. Amun ikam sendiri kada paham Bapander, kada mengerti mekanismenya, kayak apa hendak membuktikan, jangan Pak Iyanya di pinggir Bapander. Dato Kelampaian lain Habib. Bunga. Kalau itu sudah dipenuhi sampai ke tingkat kementerian, keluar persetujuan, surat pusaka terakhir adalah persetujuan presiden. Kenapa sampai serumit itu? Karena Dato Kelampaian adalah aset budaya nasional yang dicatat sejarah bukan hanya di Kalimantan. Ketika kitab Sabilal Muhtadin dan Tuhfatur Rogibin dijadikan acuan dasar hukum Islam, skalanya tingkat internasional, bukan cuman secara nasional, internasional. Artinya global dan universal. Bahkan Sabilal Muhtadin dijadikan acuan, mohon maaf, buku kitab Sabilal Muhtadin dijadikan acuan ketauhidan. Ketika di dalam tauhid, orang-orang Buddha mereka juga mengambil dari kitab Sabilal Muhtadin. Hebat kakak? Ikan Bapander memponis begitu singkat, tidak segampang itu. Keluar surat instruksi presiden, maka persiapan. Prepare-nya apa? Kita persiapkan aparat-aparat hadir, orang Depak hadir, orang Kuah hadir, sebagai lembaga independen yang stabil, tidak memihak kepada siapapun, yang berimbang, yang adil, yang independen, tidak memihak kepada siapapun. Hadir, berdiri di muka makam Dato Kelampaian, bongkar. Apakah cukup dengan hadirnya beliau-beliau itu lantas dibongkar? Pian hafal nahu al-kalamu huwal labdul muraqabul mufidu bil wadi'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harbun ja'ali ma'nan. Hafal jurmiyah, hafal sorob, hafal hadis, hafal tarikh. Apakah dengan dibongkar Dato Kelampaian dengan bekal pian, mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan, dengan pian hafal nahu pian bisa memecahkan misteri ditemukannya jasad Dato Kelampaian secara genetik? Pian bisa membuktikan Sidin Habib atau kada dengan lewat ilmu itu bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka dibutuhkan tenaga ahli. Siapa ahli yang kita butuhkan? Minimal 5 orang ahli. Ketika 323 tahun kita mencari pembuktian lewat artefakisasi peninggalan yang ada, dibutuhkan 5 pakar. Siapa 5 pakar? Pertama, kita membutuhkan pakar astronomi yang bisa mengukur waktu perselisihan 323 tahun yang disesuaikan dengan lahirnya cucu beliau bernama Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dengan segala artefak yang masih utuh sekarang, masih lengkap dan banyak, masih saksi-saksinya banyak. Selisih waktu dihitung, bintang, bulan, matahari, lautan, aksara, daripada akselerasi alam dihitung. Kalau itu sudah ada, apakah cukup ahli astronomi? Belum cukup. Libatkan lagi pakar ahli antropologi agar bisa. Kalau ternyata ditemukan jasad Dato Kelampaian utuh, maka diambil bagian genetikanya, rahang beliau. Manusia itu punya kandungan-kandungan ketika 60% batang tubuh manusia berisi cairan. Ada kromosom-kromosom dalam tulang, ada sel, kanker, partikel. Bagaimana di dalam tubuh manusia itu, komponen-komponen itu kemudian bisa menjelaskan sumber genetiknya manusia dari mana. Disesuaikan, lahirlah yang namanya tes DNA. Diambil dari rahang, gigi, sikut, pergelangan, tumit, dan perbalikan 19 jenis sendi pada tubuh manusia. Apakah cukup dengan 2 pakar itu? Belum. Kita masih membutuhkan pakar antropologi. Ada batunya, ada tanahnya. Kita masih membutuhkan
pakar geologi, orang yang bisa menjelaskan di 323 tahun silam bagaimana kondisi secara kontural alamnya kelampaian, bagaimana itu sejarah bisa sampai dari Hindi ke tanah Lok Gabang. Sejarahnya tidak tertulis. Yang terakhir, geographical. Ada 5 orang ini kita butuhkan. Apakah pian sudah salah satu atau kelima-limanya menguasai ilmu itu? Kalau tidak satu saja dikuasai dalam ilmu itu, apalagi sampai kelima-limanya pian kada tahu sama sekali, lebih sebaiknya pian bulikan. Aduh sabah debat ulun. Karena ulun melakukan riset dan sains tentang itu, kada sependar. Kada. Jadi ulun berpandar. Kalau pian mengatakan, oh Habib Hanafi jangan diasi, kada mengerti silsilah. Mohon maaf, itu memang benar. Karena ulun kada pernah sibuk mengurus silsilah, jangankan mengurus silsilah orang, ulun aja kada tahu ulun ni anak cucu siapa. Karena bagi ulun kada penting, mengertikah kita? Fa ya rabbi syar ribni bi ru'yati sayyidi wa ajli sadal qalbil kasiri sodauhu. Jangan cuman paham terjemah, jangan cuman mengerti tafsir secara singkat, tapi pahami itu secara utuh. Apa? Tamparan. Ikam ketujuh bekaku merasa bangga karena ikam punya silsilah. Oke, kita mati, nanti dihadapkan pada satu jembatan dan satu gerbang ditemukan dengan Rasulullah. Ketika kita bangga membawa gelar Rasulullah dengan gelar habaib, lantas kemudian nanti dipertemukan dengan baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, ikam siapa? Ya Rasulullah, ulun cucu pian. Apa buktinya? Si Pulan, bin si Pulan, bin si Pulan, bin si Pulan, bin si Pulan. Oke, kalau ikam bangga dengan Pulan dan Pulan ikam, tuh Abu Jahal, tuha pada ikam, tadahulu pada ikam, bisi Pulan, Pulan, Pulan. Aku kada kau membela. Apa kabar? Tapi kalau memang ikam anak dan cucu aku, kata baginda Rasulullah, tidakkah kamu mengerti dan faham sejarah ketika ruh di ujung hulkum baginda Rasulullah? Kenapa yang diteriakkan oleh Rasulullah kalimatnya ummati, 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 tidak terlafalkan kalimat ahlil baiti, ahlil baiti? Ini terkait dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlul baita wa yutahhirukum tathira. Rancak mengisahkan tuh, tapi kada paham juga. Kada usah. Tersalah undangan jar Pak Haji Nur Ipan Sah, kita ini tak undang orang pamamayan. Ulun kalau bicara tentang guru sekumpul, indikasinya mengarah ke sana. Ulun bukan cuma siap mata menceleng, telunjuk siap menunjuk kada. Karena sudah keterlaluan. Dan beruntung pian. Artinya pian didoakan oleh sidin. Memusuhi lon sidin itu rugi. Kenapa rugi? Man adali walian faqad adantuhu bil harbi, memusuhi waliku maka memusuh lon aku. Jagau bana ka pian memusuhi Allah. Harap benar kapian memusuhi Allah. Man adali walian faqad adantuhu bil harbi. Bujur aja tujar guru sekumpul lain wali. Guru sekumpul ikam padahkan lain wali, ikam pang siapa? Guru sekumpul orang mendengar ngaran sidin, banyak nang maling ampih jadi maling. Orang mendengar suara sidin, banyak orang nang kada Islam tertarik untuk belajar tentang Islam. Berapa ikung maling lawan berapa ikung penjudi nang mendengar ngaran ikam ampih, taubat jadi sadar berapa ikung. Guru sekumpul lain wali, sidin kada pernah menyerang ikam. Ikam sekolah tinggi-tinggi berhimat, ikam habisakan waktu sisa gesan menyerang sidin. Itu nangai membuktikan sidin wali, ikam kada. Sudah lah. Nah, itu aja. Ulun kada bisin apa-apa. Ulun cuman berharap berkat wasilah guru sekumpul ulun dapat berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Minta ridho, minta halal, minta ampun, minta maaf ulun dunia dan akhirat. Khususnya kepada para habaib, kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, dan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat. Ketika kita berbeda paham dan pendapat, guru sekumpul mengajarkan untuk inklusif, maka diamnya orang-orang yang ada di dalam lingkup sekumpul bukan berarti mereka tidak bisa menjawab pertanyaan pian. Tetapi guru sekumpul mengajarkan untuk menerima perbedaan dengan sikap rahmatan lil alamin. Pian untung. Ketika mencela guru sekumpul, sidin membalas dengan bangun tengah malam. Pahamkah? Allahumma ufir li umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur umat Sayyidina Muhammad. Di situ nang didoakan sidin kita. Kita guring benar, sidin bangun. Kemudian sidin membimbing lawan kita dengan cara apa? Menyelamatkan khususnya bumi Kalimantan. Kada merasakah kita ini hidup di Kalimantan ini nyaman benar?